Kitab Mahabharata adalah salah satu karya besar dari India yang paling istimewa bagi pemeluk agama Hindu bahkan seluruh umat manusia. Kitab ini disusun oleh Bhagawan Vyasa, pada sekitar 400 sebelum Masehi, yang menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Kurawa dalam memperebutkan tahta Hastinapura. Mahabharata merupakan kisah epik yang terbagi ke dalam 18 bagian yang disebut dengan Astadasa Parwa. Setiap parwa ini menceritakan kronologi peristiwa dalam kisah Mahabharata, yaitu sejak kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa, hingga diterimanya Pandawa di surga. Kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa. Di Indonesia, salinan dari berbagai bagian kitab Mahabharata telah digubah dalam bentuk kakawin berbahasa Jawa kuno oleh para pujangga ternama sejak akhir abad ke-10. Kitab Mahabharata juga diakui sebagai salah satu wiracarita terpanjang di dunia yang memiliki lebih dari 100.000 sloka dengan sekitar 1,8 juta kata. Mungkin ada yang bertanya, sejak kapan kitab Mahabharata pertama kali diceritakan, sehingga menjadi kisah wiracarita yang menarik dan tak lekang oleh zaman. Ribuan tahun berlalu, dikisahkan setelah para Pandawa wafat, Prabu Parikesit, yang merupakan cucu dari Arjuna, tersesat saat berburu di hutan. Kemudian Prabu Parikesit melihat seorang Brahmana bernama Bhagawan Samiti yang sedang bertapa, dan sang Prabu mencoba bertanya kepadanya. Namun ketika beberapa kali ditanya, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut sang pertapa itu. Merasa kesal dengan Bhagawan Samiti karena tidak menjawab pertanyaannya, lalu ia mengkalungkan bangkai ular di leher Brahmana itu. Mengetahui kejadian itu, putra sang Bhagawan Samiti marah dan mengutuk Parikesit bahwa ia akan tewas digigit ular dalam kurun waktu 7 hari lagi. Singkat cerita, kutukan itu pun terjadi. Nagaraja Taksaka yang sebelumnya pernah bersumpah akan membunuh keturunan Arjuna berhasil membunuh Parikesit. Setelah Parikesit wafat, putranya Janamejaya diangkat sebagai raja. Beberapa tahun memerintah akhirnya Prabu Janamejaya diberitahu bahwa ayahnya wafat karena digigit naga Taksaka. Oleh karena itu, ia memutuskan menyelenggarakan Sarpa Homayatnya, yaitu upacara kurban ular, guna membinasakan naga Taksaka beserta seluruh naga dan ular lainnya. Upacara kurban ular, yang memiliki kekuatan sangat dahsyat, dengan kekuatan mantra-mantra suci yang dibacakan oleh para Brahmana, menyebabkan beribu-ribu naga dan ular melayang di langit bagaikan terhisap dan lenyap ditelan api pengorbanan, kemudian terbakar binasa dalam api yatnya tersebut. Yatnya Sarpahoma ini hampir memusnahkan semua naga dan ular di muka bumi. Mengetahui kejadian itu, Nagaraja Taksaka memohon perlindungan kepada Dewa Indra, namun Dewa Indra pun tidak berdaya akan kekuatan ritual kurban ular itu. Kemudian mengetahui hal itu, Nagaraja Basuki mengutus Sang Astika yang merupakan seorang Brahmana suci, untuk ke tempat upacara Sarpahoma demi menolong para naga dan para ular dari kepunahan. Karena merasa terharu dengan ketulusan dan nasihat bijak Sang Astika, Raja Janamejaya akhirnya menghentikan upacara kurban ular tersebut. Untuk menghilangkan kekecewaan Raja Janamejaya, karena upacaranya tidak sempurna. Kemudian sebagai gantinya, Bhagawan Waisampayana menuturkan sebuah kisah panjang untuk sang raja, yaitu kisah para kakek buyutnya, Pandawa dan Kurawa hingga terjadinya pertempuran besar di Kuruksetra. Dengan demikian berakhirlah era seluruh bangsa naga di bumi, dan terbukti pula kutukan Dewi Kadru kepada para naga putranya, yang mengutuk bahwa, suatu saat seluruh naga dan keturunannya akan punah hanya dalam waktu 1 hari. Keturunan mereka yang tersisa adalah para ular, sedangkan para naga lain yang tersisa hanya boleh tinggal di dunia yang bernama Nagaloka, tempatnya di Sapta Patala. Demikian ulasan singkat tentang punahnya para naga di bumi, dan awal kisah pertama kalinya diceritakan kisah Mahabharata. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.